Halo semuanya, welcome back. Jadi hari ini aku akan kembali mereview buku. Tapi sebelumnya hai buat kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ya stay safe tentunya. Dan hari ini aku akan mereview buku kembali dari Paulo Coelho. Sebenarnya bulan lalu Maret itu kenapa aku jarang upload, jarang upload itu karena aku itu kayak banyak banget hal-hal sekerjakan karena aku udah semester atas juga. Jadi intinya aku dapat waktu dimana aku bisa membaca satu buku dengan tenang dan bisa aku mengerti lah gitu. Jadi untungnya aku membaca satu buku ini dari Paulo Coelho yang berjudulnya 11 menit atau 11 minutes. Jadi ini aku beli di Gramedia akhir Februari. Ini harganya 60.000. Tentunya beli di Gramedia, sudah aku jelaskan tadi. Ini dari penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Ini aku ada pembatas buku, tapi ini udah kayak langsung diplastikin gitu aja. Dan baru buka nggak ada pembatas bukunya. Dan menurut aku nggak apa-apa juga sih. Aku nggak terlalu suka pembatas buku juga. Jadi ini yang aku beli ini, yang aku pegang ini adalah cetakan ke-7 September 2017. Ini ada 360 halaman. Dan ini nih ahli bahasanya Tanti Lesmana dan Arif Subianto. Untuk terjemahannya enak dibaca ya selama ya enak dibaca, menurutku bagus-bagus aja. Jadi ini sebenarnya copyrightnya 2003 di Barcelona, Spain. Jadi cetakannya yang awal tuh 2003 di Barcelona, Spain. Jadi ini menurutku adalah karya Paulo Coelho yang berbeda dengan genre-genre sebelumnya. Sebenarnya aku juga belum baca semua buku Paulo Coelho, tapi almost buku yang udah aku baca tuh berbeda ya. Kebanyakan kalau aku baca tuh bahasnya tentang mimpi, tentang cita-cita dan lain-lain. Pokoknya bagaimana kita menggapai mimpi dan percaya akan nasib kita, fate kita itu. Tapi menurutku buku ini tuh lebih kayak topiknya lebih beda aja sih. Karena ini kan pembahasannya itu lebih ke topik seberapa sakral seks tersebut dan seberapa sakral cinta tersebut. Jadi topiknya tuh lumayan sulit dan padat, tidak seperti topik-topik sebelumnya. Tapi yang aku suka dari Paulo Coelho, dia tuh kayak aku suka banget cara dia mendeskripsikan seorang wanita, tidak betul seorang wanita, bahasa seorang wanita. Itu sama seperti dengan karyanya Veronica Memutuskan Mati. Itu kan protagonisnya Veronica, dan By the River Piedra Asa dan Web itu kan juga protagonisnya itu kan Pilar. Jadi kayak yang ini sama. Jadi tema utamanya adalah membahas tentang kehidupan seorang pelacur, tema cinta, tema kehidupan pastinya juga ada di sini, dan inti poinnya adalah mencari jawaban sesakral apa seks tersebut. Jadi ini itu fokus terhadap tokoh protagonis Maria, gadis asal Brazil. Tapi sebelumnya aku akan membaca deskripsinya terlebih dahulu yang berkata demikian. Demikianlah anggapan Maria, gadis Brazil yang sejak remaja begitu yakin tak pernah akan mendapatkan cinta sejati dalam hidupnya. Seseorang yang ditemuinya secara kebetulan di Rio de Janeiro berjanji akan menjadikannya aktris terkenal di Swiss. Namun janji itu ternyata kosong belaka. Kenyataannya dia mesti menjual diri untuk bertahan hidup, dan dengan sepenuh kesadaran dia milih untuk menjalani profesi sebagai pelacur. Pekerjaan ini semakin menjauhkannya dari cinta sejati. Namun ketika seorang pelukis muda memasuki hidupnya, tameng-tameng emosional Maria pun diuji. Dia mesti memilih antara terus menjalani kehidupan gelap itu atau mempertaruhkan segalanya demi menemukan cahaya dalam dirinya. Mampukah dia beralih dari sekedar penyatuan fisik ke penyatuan dua pikiran atau bahkan dua jiwa ke suatu tempat di mana seks merupakan sesuatu yang sakral? Dalam novel yang sungguh berbeda ini, Paulo Coelho menantang segala prasangka kita, membuka pikiran kita dan membuat kita benar-benar terperangah. Itu deskripsinya. Jadi yang sudah aku katakan sebelumnya, fokus utamanya adalah tokoh Maria. Jadi Maria ini kan gadis asal Brazil yang kalau kita baca dari awal itu seru banget ya bacaannya ini, karena ya pastinya kan ada cinta-cinta, aku kan suka banget romance gitu. Jadi ada cinta monyet, dari cinta remajanya. Si Maria ini lebih sering kayak disakiti. Pokoknya sampai besar tuh dia disakiti terus kan karena masalah cinta. That's why dia milih untuk ngapain juga percaya sama cinta. Mendingan kita fokus ke nikmatan seks dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Setelah pemikirannya dia, that's why dia pergi berlibur ke Rio de Janeiro dan dia bertemu dengan suatu agen
Dan akhirnya dia dijanjikan untuk pergi Swiss untuk menjadi seorang model, tapi ternyata hal terbaik terjadi, ternyata dia menjadi pelacur. Tapi dia awalnya yang menikmati aja sih selama itu mendapatkan uang yang banyak. Dan sebenarnya banyak banget kayak perjalanan seorang pelacur Maria ini. Sedih sih jadi pelacur. I don't know, I just read this. Habis itu banyak sekali pengalamannya. Jadi di sini tuh kan Paulo Coelho membuat tulisan itu kayak dari point of view dia. Habis itu ada juga bagian diary. Jadi aku merasa kayak si Maria ini menuliskan isi hatinya. Padahal itu kan Paulo Coelho yang menuliskan. Jadi kayak ada bagian diary itu yang cetak miring. Jadi selama dia di Swiss, dia bekerja sebagai pelacur, tapi dia juga rajin ke perpustakaan untuk belajar. Dan buku pertama yang direkomendasikan oleh karyawan perpustakaan atau penjaga atau librarian itu adalah The Little Prince. Jadi di sana dia membaca Little Prince, Dimension, itu buku favorit aku. Jujur di bagian diary itu aku lebih senang banget karena di sana tuh kayak jelasin bagaimana perasaan dia, bagaimana sakit hatinya dia disakiti oleh laki-laki, bagaimana jenis laki-laki yang pernah dia tiduri, bagaimana rasanya saat ditiduri oleh laki-laki jenis seperti Mr. Grey. Kalian tahu Mr. Grey kan yang di The 50 Shades of Grey? Jadi ada jenis laki tersebut dan ya macem-macem di diarinya tuh. Aku suka banget, dia tuh poetic banget. That's why aku suka bagian diarinya. Tapi tentu tulisan Paulo Coelho juga ya mengalir, aku suka banget bacanya. Oke, buat kalian yang bertanya kenapa judulnya 11 menit, jadi Paulo Coelho sempat kayak ada beberapa paragraf itu mengatakan bahwa 11 menit itu adalah waktu yang dihabiskan untuk berhubungan intim. Itu kata Paulo Coelho. Juga ada bagian menyedihkan itu saat aku menemukan statement mengenai prostitusi yang dikatakan oleh salah satu teman Maria, di mana kita harus menjadi seorang pemula karena prostitusi itu tidak seperti bidang pekerjaan lain. Pemula mendapatkan uang lebih banyak, tapi yang berpengalaman justru lebih sedikit. So sad. Habis itu banyak banget yang menyedihkan inti-intinya dari novel ini. Aku juga mau bilang kalian harus baca sendiri endingnya gimana, karena endingnya sesuai deskripsi dia bertemu dengan seorang dan kalian tahu bagaimana endingnya. Kalian harus baca sendiri, intinya dikemas dengan apik. Dan sebenarnya kalau aku sendiri, apa buku ini sebagus apa, bagus nggak bagus sih, karena aku merasa kayak banyak hal yang dipermanis gitu lah, padahal sebenarnya banyak hal pahit juga. Kayak gitu sih aku share deskripsi buku ini. Tapi kalau dibilang bagus, bagus, bilang enggak juga banyak enggaknya, karena kayak aku merasa kayak banyak hal yang sebenarnya di ending sih nggak suka, kayak nggak menjawab apa yang aku mau gitu loh. Sesakral apa seks itu dijawab oleh Paulo Coelho, tapi intinya di bagian belakang ada catatan seorang penulis. Paulo Coelho tidak bisa apa ya, kayak susah untuk mengeneralisasikan seberapa sakral seks tersebut, cinta tersebut. Jadi kita diminta lagi sebagai pembaca untuk ya menjawab sendiri. Jadi kita sendiri yang tahu seberapa sakral seks tersebut, seberapa sakral cinta tersebut di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu inti dari buku ini. Oke. Menurutku kenapa dia nggak bisa menjawab, karena ini kan udah topik yang sensitif ya. Jadi kita sendiri yang harus mengeksplorasi sifat sakral tersebut. Dan sebenarnya nggak cuma Maria aja tokoh yang memiliki apa ya, kayak hal yang apa ya, kayak serem gitu loh mengenai seks. Karena ada juga banyak banget hal tokoh-tokoh yang ditemui oleh Maria dan memiliki pengalaman, memiliki affair dengan orang yang buat aku kayak wow, ternyata orang udah menikah pun kayak a lot of problem. Tapi emang udah tahu sih kalau menikah tuh pasti ada problemnya. Dan tapi yang aku bingungan tuh kayak problem masalah seks sih. Jadi kalian wajib baca buku ini kalau kepo masalah itu. Oh ya, aku juga udah highlight bagian quotes yang aku suka. Aku akan bacakan. Yang pertama, ini bagian POV-nya diary dari Maria. Jadi ini kayak cetak miring gitu. Sakit rasanya sewaktu aku kehilangan pria-pria yang membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang aku yakin tak ada yang namanya kehilangan itu, sebab orang tidak memiliki orang lainnya. Itulah pengalaman kebebasan yang sesungguhnya, mempunyai hal yang paling penting di dunia tanpa memilikinya. Yang kedua, ini adalah bagiannya Paulo Coelho, jadi nggak cetak miring gitu. Orang yang benar-benar mencinta sungguhnya selalu bercumbu, meskipun secara badania mereka jauh dari kekasihnya. Manakala tubuh mereka menyatu, itu hanyalah pelampiasan dari cinta yang melimpah. Mereka bisa selalu bersama selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Seharian mereka bisa melakukan menarikan tarian cinta dan mengakhiri keesokan harinya, atau bahkan mereka tak akan pernah menyudahi tarian itu. Buat mereka, 11 menit itu tak pernah ada, sebab tarian mereka abadi.
Oke, segitu dulu buat kalian yang sudah baca bukunya. Menurut kalian bagaimana bukunya? Kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Untuk rate-nya aku kasih 4 dari 5 karena menurutku bagus tapi nggak terlalu bagus. Habis itu mungkin segitu dulu semuanya. Untuk semuanya, stay safe, bisbal, and cheers.